Hai semuanya, kali ini Mimin akan membahas tentang lanjutan dari anime Jujutsu Kaisen. Kalian pasti udah tahu kan kalau anime Jujutsu Kaisen telah lama tamat di episode ke-24. Namun, manga dari Jujutsu Kaisen tetaplah berjalan hingga saat ini. Nah, jika kalian penasaran, ada baiknya buat kalian menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan tentang info menarik lainnya dari channel ini. Kali ini, Mimin bakal membahas manga dari anime Jujutsu Kaisen chapter ke-24. Bisa dibilang ini adalah episode ke-25 jika animenya telah diriliskan. Dan kabar-kabarnya sih, anime ini akan rilis pada tahun 2023 mendatang. Jika kalian sudah tidak sabar menanti animenya, kalian bisa intip alur ceritanya di video berikut ini ya. Tanpa basa-basi, langsung saja tonton videonya. Sebelumnya, keempat kawan Itadori dan dirinya telah diusulkan untuk direkomendasikan menjadi penyihir Jujutsu kelas 1 oleh Todo dan juga Mei Mei. Dan keempat kawan Itadori adalah Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Maki Zenin, Panda, serta dirinya. Setelah mereka menerima rekomendasi dari 2 orang atau lebih penyihir Jujutsu kelas 1, mereka akan menemani penyihir kelas 1 atau setingkatnya di beberapa misi. Jika orang itu dianggap layak, mereka akan diberikan peringkat semi kelas 1 dan diberikan tugas misi kelas 1 untuk menyempurnakan kekuatannya. Dan keputusan diberikan atau tidaknya status kelas 1 akan ditentukan dari hasil misinya itu sendiri. Pada awalnya, Todo yang merupakan orang yang mengusulkan Itadori sebagai penyihir kelas 1 sangat berharap jika Itadori bisa menemaninya saat menjalankan misi. Namun harapannya langsung sirna saat Mei Mei bilang orang yang direkomendasikannya tak bisa menemaninya saat menjalankan misi. Dan setelah misi usai, Fushiguro, Itadori, dan Kugisaki diantarkan pulang ke tempat mereka masing-masing oleh Ijichi. Namun saat Kugisaki sedang santai-santai berjalan, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang gadis yang mencari Itadori. Siapa sangka ia adalah teman masa kecil Itadori saat masih kecil. Dan nama gadis itu adalah Yuko Ozawa yang sedari kecil sangat menyukai Itadori. Alasan Yuko menyukai Itadori adalah karena Itadori tidak memandangnya secara fisik seperti orang-orang lain. Karena saat Yuko masih kecil, ia adalah anak yang berpenampilan buruk dan berbadan gemuk. Kita flashback saat Yuko dan Itadori masih berada di masa sekolah. Tak sengaja, Yuko mendengar teman Itadori bertanya kepadanya, "Itadori, apa ada orang yang kau sukai di kelas?" Awalnya ia menjawab, tak ada orang yang ia sukai. Namun saat temannya memaksa untuk memilih, ia pun berkata kalau dirinya memilih Yuki Ozawa. Dan dari hari itulah Yuki mulai menyukai Itadori hingga ia tumbuh dewasa. Saat Yuki meminta saran terhadap Kugisaki, ia pun kebingungan karena Kugisaki tak tahu menahu tentang status Itadori yang masih sendiri ataupun sudah punya pacar. Dan karena ia bingung, akhirnya Kugisaki memanggil Fushiguro untuk menanyakan status dari Itadori. Setelah tiba di tempat Yuki dan Kugisaki, mereka pun menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi. Saat Fushiguro ditanyakan tentang status Itadori, ia pun berprasangka kalau ia tak yakin apakah Itadori itu punya seorang pacar. Karena selama ini saat ia pergi kemanapun secara tiba-tiba, ia tidak merasa peduli sama sekali. Dan jika ia punya kekasih yang harus ia temui saat ia diperintahkan pergi dengan jarak yang jauh, pasti ia akan merasa sedih karena tak bisa bertemu dengan pacarnya itu. Ditambah lagi, kamarnya itu dipenuhi poster-poster yang bukan dimiliki oleh pria yang sedang kasmaran. Lalu karena Itadori tak punya pacar, gadis itu bertanya tentang tipe gadis yang disukai Itadori. Dan ternyata Itadori itu hanya menyukai gadis dengan badan yang tinggi. Karena Yuko termasuk ke dalam tipe wanita idamannya, Yuko pun merasa senang dan kegirangan. Hingga akhirnya Itadori dihubungi untuk datang ke tempat mereka berada. Saat Itadori tiba, Yuko kira ia tidak akan mengenalinya karena sekarang fisik Yuko telah berubah drastis.
Namun siapa sangka saat melihatnya, Itadori langsung mengenali sosok Yuko. Saat Yuko telah bertemu Itadori, awalnya ia ingin menyampaikan perasaannya yang ia simpan selama ini. Namun karena ia pikir kalau Itadori tidak benar-benar menyukainya, akhirnya ia mengurungkan niatannya dan kembali pulang ke rumahnya dengan hati yang galau dan juga galau.